Selamat siang, Bu. Selamat siang Ibu, silakan duduk. Apakah sudah nyaman posisinya Ibu? Sudah, Bu. Baik, kalau sudah nyaman sebelumnya perkenalkan saya Bidan Novia selaku bidan yang bertugas pada siang hari ini ya Bu ya. Nah, untuk itu saya izin menutup privasi terlebih dahulu yaitu tirai dan pintu ya Bu ya. Baik Ibu, sudah. Lalu ada yang bisa saya bantu Ibu? Jadi gini, saya mau di KB, tapi saya bingung mau pilih yang mana, Bu. Oh, bingung. Ini pertama kali ya Bu ya? Iya, Bu. Oh, pertama kali. Baik. Nah, nanti saya akan memberikan konseling mengenai kontrasepsi atau KB pada pil kombinasi seperti itu ya Bu ya. Dimana nanti prosedurnya saya akan menjelaskan dari pengertian, lalu manfaat, cara kerja seperti itu ya Bu, dan untuk tujuannya. Nah, tujuannya itu sendiri ya pasti untuk Ibu bisa mengetahui apa sih pil kombinasi itu seperti itu, dan untuk lama tindakannya sekitar 10 sampai 15 menit seperti itu. Apakah ada yang ditanyakan sebelumnya Bu? Enggak. Ada ya. Apakah Ibu setuju? Ya. Ya, setuju. Baik. Sebelumnya apakah Ibu sudah tahu mengenai pil kombinasi ini? Belum, Bu. Oh, belum ya. Sama sekali ya Bu ya? Belum. Baik. Di sini saya ada media leaflet ya Bu ya. Ibu bisa dibaca dan Ibu bisa bawa pulang leafletnya kembali seperti itu untuk dibaca kembali. Baik Ibu, dan juga di sini saya akan ada gambar pil kombinasi, contoh pil kombinasinya seperti itu. Dan untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian pil kombinasi itu sendiri. Di mana pil kombinasi itu pengertiannya atau artinya yaitu pil kombinasi adalah salah satu jenis alat kontrasepsi yang berupa pil ya Bu ya, yang berisi hormon estrogen dan progesteron yang mencegah kehamilan dengan cara menghambat terjadinya ovulasi. Di mana ovulasi ini yaitu pelepasan sel telur oleh di indung telur seperti itu melalui penekanan hormon LH dan FSH, di mana mempertebal lendir mukosa serviks leher rahim dan menghalangi pertumbuhan lapisan endometrium. Seperti itu ya Bu. Untuk selanjutnya mengenai ada jenis pil kombinasi, yaitu ada 3, ada monofasik dan monofasik, bifasik, dan trifasik. Nah, monofasik ini yaitu kemasannya 21 tablet berisi hormon aktif. Estrogen atau progesteron mempunyai 2 dosis yang sama. Berbeda, dosis yang berbeda, yang sama terdapat 7 tablet tanpa hormon aktif. Selanjutnya yang bifasik, kemasan 21 tablet berisi hormon aktif estrogen atau progesteron yang mempunyai 2 dosis yang berbeda, terdapat 7 tablet tanpa hormon aktif. Tadi kan yang sama, sedang ini yang berbeda ya Bu ya. Dan untuk trifasik, di mana kemasan 21 tablet berisi hormon aktif estrogen atau progesteron mempunyai 3 dosis berbeda, terdapat 7 tablet tanpa hormon aktif seperti itu Bu. Dan untuk cara kerja pil kombinasi itu sendiri menekan ovulasi, lalu mencegah implantasi, mengentalkan lendir serviks agar sulit dilalui sperma seperti itu. Lalu ada pergerakan tuba terganggu, di mana transportasi telur akan terganggu seperti itu. Lalu ada manfaat pil kombinasi. Manfaat pil kombinasi itu sendiri ada efektivitas tinggi, resiko terhadap kesehatan kecil, tidak mengganggu hubungan seksual, siklus haidnya menjadi teratur, cegah anemia, mengurangi nyeri haid seperti itu. Lalu dapat digunakan jangka panjang, digunakan sejak remaja sampai menopause, mudah dihentikan setiap saat, kesuburan cepat kembali, bisa kondar atau kondar ini singkat dari kontrasepsi darurat seperti itu. Lalu membantu cegah kehamilan ektopik, kanker ovarium, kanker endometrium, kista ovarium, penyakit radang panggul, lalu
Selanjutnya ada keterbatasan pil kombinasi, di mana ya keterbatasannya ya mahal, lalu membosankan, muanya itu 3 bulan pertama saja ya Bu ya, untuk selanjutnya itu tidak. Jadi itu ya apa ya, bisa dibilang hal wajar iya, tapi ya itulah gitu keterbatasan dari pil kombinasi. Lalu ada pendarahan bercak selama 3 bulan pertama saja. Lalu ada pusing, nyeri payudara, meningkatkan berat badan juga. Jadi ya mau nggak mau mungkin kalau cocok di ibunya, berat badannya akan menambah seperti itu. Lalu aminor, menyusui, tapi untuk menyusui ini dilarang seperti itu. Jadi ya bisa digunakan KB ini saat ibunya tidak menyusui seperti itu. Lalu timbul depresi, tapi ya depresinya nggak berat seperti itu, mungkin kayak depresi kecil, mungkin capek seperti itu, mungkin ya emosi seperti itu. Lalu meningkatkan tekanan darah, meningkatkan retensi cairan, tidak mencegah HIV/AIDS, PMS, dan HBV. Itu menjelaskan wanita yang diperbolehkan menggunakan pil kombinasi ada usia preproduktif, lalu sudah atau belum punya anak, gemuk atau kurus, ingin alat kontrasepsi efektivitas tinggi, kemudian ada postpartum dan tidak menyusui. Nah, tadi sudah saya jelaskan, berarti pil kombinasi ini tidak diperbolehkan pada ibu menyusui seperti itu. Jadi bisa digunakannya saat ya anak sudah umur 3 tahun lah ya Bu, ibu bisa menggunakan pil kombinasi ini itu. Nah, untuk postpartum 6 bulan dan tidak menyusui, semua alat kontrasepsi tidak cocok seperti itu. Lalu ada pasca abortus, anemia karena haid berlebihan, lalu ada nyeri haid hebat, siklus tidak teratur, riwayat kehamilan ektopik, kelainan jinak payudara. Nah, lalu ada diabetes mellitus tanpa komplikasi pada ginjal, pembuluh darah, mata syaraf, lalu penyakit tiroid, penyakit radang panggul, ada tumor ovarium, jinak, ada endometriosis, ada menderita TBC, varicocele. Lalu untuk selanjutnya, menjelaskan wanita yang tidak diperbolehkan menggunakan pil kombinasi. Hamil atau curiga hamil, menyusui eksklusif, pendarahan pervagina, perokok usia lebih dari 35 tahun, lalu riwayat penyakit jantung, stroke, tekanan darahnya lebih dari 180 lebih, status pasnya 180/110 mmHg, seperti itu ya Bu ya. Apakah Ibu punya riwayat darah tinggi? Enggak ya, baik. Berarti ya cocok, tapi Ibu sedang menyusui tidak? Enggak. Oh, berarti ya tentu saja ini cocok ya Bu ya, tapi Ibu juga perlu diskusi lagi bersama suami seperti itu. Lalu riwayat gangguan faktor pembekuan darah atau lebih dari 20 tahun, kanker payudara atau dicurigai, migrain dan gejala neurologi vokal, tidak bisa menggunakan pil secara teratur. Lalu ada di mana saya akan membahas menjelaskan waktu penggunaan pil kombinasi seperti itu. Lalu pertama, pil dapat dimulai pada saat haid untuk meyakinkan wanita tersebut tidak hamil. Kemudian ada namanya apabila dimulai setelah haid, misalnya hari ke-8, maka ibu perlu menggunakan barier lain selama 7 hari atau tidak melakukan hubungan seksual. Kemudian ada selanjutnya minum setiap hari pada waktu yang sama. Lalu itu selanjutnya cara menggunakan pil kombinasi, ada minum setiap hari pada waktu yang sama. Bila klien muntah dalam waktu 2 jam setelah minum pil yang lain atau gunakan metode kontrasepsi. Lalu bila klien muntah hebat, diare lebih dari 24 jam, maka bila keadaan memungkinkan dan tidak memperburuk ibunya, pil dapat diteruskan seperti itu. Lalu ada bila muntah dan diare berlangsung selama
sampai 2 hari lah ya Bu ya, atau lebih. Lalu cara penggunaan pil mengikuti cara menggunakan pil lupa. Jadi bisa pilnya itu diikutin ya, kan caranya itu ya kan tiba-tiba Ibu lupa, nah ikutin aja gitu caranya gitu Bu. Nah untuk selanjutnya bila lupa minum pil hari pertama sampai 21 hari, sebaiknya minum pil tersebut segera setelah ingat, walaupun harus minum 2 pil pada hari yang sama seperti itu. Lalu tidak perlu menggunakan pil tersebut seperti itu. Lalu selanjutnya apakah ada yang ditanyakan Ibu? Nggak ada. Nggak ada ya untuk ini. Apakah Ibu sudah paham? Iya. Sudah paham ya. Pengen nanya ke Ibu ya, tadi kan saya sudah menjelaskan mengenai ya pil kombinasi. Untuk manfaatnya sendiri itu ada apa saja Bu? Untuk manfaatnya itu melancarkan siklus menstruasi. Jadi teratur ya Bu Iya. ya. Terus nggak ngegangguin pas hubungan seks juga. Ya, terus supaya biar lebih mudah diberhentikan Bu. Iya. Berarti Ibu menyimak ya Bu ya dari yang sudah saya jelaskan. Seperti itu. Berarti cukup ya Bu ya. Iya. Untuk saya memberikan konseling mengenai pil kombinasi ini. Oh ya, saya ingin menunjukkan pil kombinasi itu. Sebentar Bu. Ini ya Bu ya, contoh pil kombinasinya. Apakah Ibu sudah melihat sebelumnya? Belum ya Bu ya, yang saya juga pertama kali ya Bu ya. Baik. Oke, baik. Sudah paham ya Bu? Ya. Baik, tadi juga saya sudah menanyakan kembali kepada Ibu mengenai yang sudah saya jelaskan. Baik, untuk kesimpulannya, jadi pemakaian kontrasepsi ini jangan gunakan pada ibu yang sedang menyusui. Lalu pil kombinasi ini juga bisa digunakan atau bisa dihentikan tadi yang sudah Ibu sebutkan itu, seperti bisa berhubungan seksual, lalu ada siklus haidnya menjadi teratur, lalu ada resiko terhadap kesehatannya kecil, jadi ya bisa dibilang aman-aman saja seperti itu. Lalu kesuburan cepat kembali, dapat digunakan jangka panjang, lalu digunakan sejak remaja sampai menopause, seperti itu ya Bu ya. Baik, saya ucapkan terima kasih, Ibu sangat kooperatif sekali, sudah mendengarkan juga. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan kekurangannya. Untuk selanjutnya nanti Ibu bisa datang kembali ya sekitar seminggu sampai 2 minggu, ataupun saat Ibu ingin atau memilih saya sudah ada keputusan nih mau milih KB apa, seperti itu ya Bu ya. Baik, saya akhirin ya Bu kegiatan ini, konseling ini. Terima kasih Bu. Iya Bu, saya antar ya Bu ya. Iya.